Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abdullahi wa rasulullah. Allahumma salli ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Kita akan membaca buku malam ini dan kesinambungan insyaallah Ar-Riyadun Nadhirah fi Sahihid Daril Akhirah. Bab ini berkaitan dengan masalah hidup sesudah kematian. Maka bab ini berbicara tentang permasalahan tazkiyatun nufus, supaya jiwa kita mengetahui dan mengenal apakah setelah hidup di dunia ini ada lagi kehidupan sesudahnya. Akhi fillah, ikhwati rahimani wa rahimakumullah. Sesungguhnya tidaklah kehidupan itu diciptakan oleh Allah, melainkan Allah menciptakan pasangannya, yakni al-maut. Wa likulli ma fil ardi sayadhabu wa sayamutu. Semua yang ada di muka bumi ini dia akan pergi dan dia akan sirna. Wa'lamu annal mauta qudratun min qudratillah qaddarallahu ta'ala ala khalqihi minal jinni wal insi wal hayawani wat tayri wa ghairu dhalik, rijalan kana aw nisaan, kabiran aw saghiran, sihhatan aw maridan, kama qala Allah ta'ala kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Perlu diketahui bahwa kematian adalah takdirnya Allah, takdir yang telah Allah tuliskan untuk semua yang disebut makhluk, manusia maupun jin, hewan, burung ataupun makhluk-makhluk lainnya, lelakinya maupun perempuannya, tuanya maupun mudanya, dalam keadaan sehat maupun dalam keadaan sakit. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan kullu nafsin, setiap jiwa, dha'iqatul maut, akan merasakan al-maut. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah, dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahalamu. Faman zuhziha 'anil nar, barang siapa dijauhkan dari api neraka, wa udkhilal jannah, lalu dimasukkan ke dalam surga, faqad faz, sungguh dialah orang yang berhasil, beruntung. Wa mal hayatud dunya, dan tidaklah kehidupan dunia itu illa, melainkan mata'ul ghurur, sekedar perhiasan yang menipu, yang memperdayakan. Maka saudara kaum muslimin, qala Syekh Sa'di, Syekh As-Sa'di mengatakan hadil ayat ini merupakan hasan nasu anizuhdi bid dunya. Ayat ini mendorong agar manusia memiliki sifat tidak rakus, hendaklah zuhud terhadap kehidupan dunia. Fa innaha ghairu daril baqa, karena dia negeri yang tidak kekal. Yanfu anha, akan sirna dari kehidupannya. Wa kanatid dunya mata'ul ghurur, dan dunia itu sesungguhnya kesenangan yang memperdaya.
keindahan yang sementara. Allah mengatakan dalam surah Al-Qasas ayat 88, kullu syai'in halikun. Tiap-tiap sesuatu pasti akan binasa. Illa wajhah, kecuali wajahnya Allah, yaitu Allah itu sendiri. Lahul hukmu wa ilaihi turja'un, baginya lah segala penentuan dan hanya kepada Allah saja kamu dikembalikan. Wa qala al-Imam Sya'di, Syekh Sa'di menafsirkan ayat ini dengan mengatakan, yakni ala kullu syai'in ghairallahi ta'ala faqad halaka. Perlu diingat, apapun selain Allah itu tidak akan kekal. Apapun selain Allah itu halik, dia akan binasa. Allah lah yang kekal. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Dalam surah Ar-Rahman Allah mengatakan, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, dan tetap kekallah wajah Rabbmu dzul jalali yang mempunyai kebesaran wal ikram dan kemuliaan. Ya, tidak ada pengecualian dalam masalah ini, dan jangan kita menyangka bahwa al-mautu ya'ti liman marada faqat. Mati hanya mendatangi orang yang sakit. Oh, tidak. Kam sihatan fi sabahi qabla al-masa'i laqiyal maut. Kata ulama, berapa banyak manusia yang tubuhnya kuat di pagi hari, belum sempat sore dia sudah meninggalkan kehidupan dunia ini. Jadi siapa saja, manusia maupun jin, tidak ada yang kekal, tidak ada. Nabi SAW bersabda, a'udzu biizzatika, aku berlindung dengan kemuliaanmu ya Allah. Alladzi la ilaha illa anta, zat yang tidak ada ilah yang patut diibadahi kecuali Engkau ya Allah. Alladzi la yamutu, yaitu zat yang tidak akan mengalami mati. Wal insu wal jinnu yamutun, kata Nabi, sedangkan manusia, bangsa jin, semua kan meninggalkan dunia ini. Dan yang menakjubkan kita, ternyata batas usia atau kematian itu sudah tertentu, tidak bisa dimajukan, tidak bisa dimundurkan. Dalam Al-Quran surah Al-Imran ayat 145 Allah mengatakan, wa ma kana li nafsin an tamuta illa biidnillahi kitaban muajjala. Sesuatu yang bernyawa tidak akan mati illa biidnillah, kecuali dengan izinnya Allah. Kitaban muajjala, ini ketentuan yang sudah ditetapkan waktunya. Muajjala itu artinya tertentu waktunya. Ketentuan sudah pasti. Wa may yurid thawabad dunya nu'tihi minha, maka barang siapa yang kehidupan dunianya dia berharap dunia akan diberi, kami akan berikan kepadanya dari dunia yang ia inginkan. Wa may yurid thawabal akhirati nu'tihi minha, dan barang siapa yang dia mengharapkan ganjaran pahala akhirat, kami juga akan memberikan kepadanya darinya. Wa sanajziz syakirin, dan kelak kami akan memberikan balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Apa kata para ulama ahli tafsir? Imam Sya'di berkata, akhbarallahu ta'ala anna kulla dhawi nafsin yamutun. Allah memberitakan siapa saja yang memiliki nyawa, ya pasti akan yamutun. Bi kitabin muajjala, sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Di dalam surah Al-A'raf ayat 34 Allah mengatakan, wa likulli ummatin ajal, dan bagi setiap umat itu ada batas hidupnya. Fa idza jaa ajaluha, maka apa? Fa idza jaa ajaluhum, maka apabila batas usia mereka telah datang, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun, tidak mungkin bisa diakhirkan walaupun sesaat, dan juga tidak mungkin dimajukan walaupun sesaat. Makanya akhirnya kita enggak usah khawatir. Kita sebagai manusia atau makhluk Allah itu enggak akan mati sebelum ketentuannya datang.
Salah satu ketentuan datang bagi seorang ketika mau mati itu apa? Sempurnanya rezeki. Tidak ada satu makhluk pun di muka bumi ini yang meninggalkan dunia kecuali semua haknya berupa rezekinya sudah diberikan oleh Allah. Nah, kalau rezekinya sudah sempurna, maksudnya semua haknya sudah diberikan oleh Allah, ya sudah habis. Habis masa hidupnya di dunia. Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala berkata, Ummu Habibah, istri Nabi, selalu mengucapkan doa ini. Allahumma amti'ni bi zauji Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, beri aku manfaat karena suamiku adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa bi Abi Sufyan, dan juga ya Allah, ayahku adalah Abu Sufyan. Wa bi akhi Muawiyah, saudaraku adalah Muawiyah. Qala faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Abdullah bin Mas'ud, maka Nabi pun berkata kepada istrinya ini. Ya, beliau mengatakan, qad sa'altillaha li ajalin madrubatin wa ayyamin ma'dudatin wa arzaqin maqsumatin la yu'ajjila syai'an qabla hillihi aw yu'akhkhira syai'an an hillihi walau kunti sa'altillaha ayyu'idaki min adabin fin nari aw adabin fil qabri kana khairan wa afdal. Kata beliau, Rasulullah SAW ini bersabda, engkau memohon kepada Allah ajal yang telah ditetapkan, hari-hari yang telah ditentukan, rezeki yang sudah pasti dibagikan. Allah tidak akan menyegerakan sesuatu pun sebelum batasnya, dan tidak akan menunda sesuatu pun setelah batasnya, ajalnya maksudnya. Andai saja kamu meminta kepada Allah berlindung dari siksa neraka, berlindung dari siksa kubur, itu lebih baik dan lebih utama daripada harus minta diwafatkan dengan cepat. Karena kan namanya mati sudah apa? Sudah pasti. Fahim ya? Ini nasihat, kalau kita diuji oleh Allah, jangan sekali-kali, Waalaikumsalam, jangan sekali-kali meminta apa? Mati, jangan. Tapi mintalah perlindungan dari siksa neraka, dan mintalah perlindungan dari siksa kubur. Perlu diketahui, annal mauta min umuril mughayyibati wa la ya'rifu illallah. Mati itu ghaib. Karena dia ghaib, tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah. Dan mati itu pintu untuk masuk kepada perkara yang gaib. Perhatikan, mati ini adalah kunci, maksud saya, kunci untuk membuka pintu masuk perkara yang gaib. Itu mati. Bukankah orang mati itu gaib, Ivan? Apa sih arti gaib itu? Sudah gak kelihatan, namanya gaib. Berarti orang mati itu gaib, paham? Dalam kematian itu nanti dia melihat hal-hal yang gaib ketika dia di dunia. Seperti malaikat, dia bertemu dengan dua malaikat dalam kuburnya. Malaikat itu berkata, man rabbuka wa man nabiyuka wa ma dinuka. Ketika dia sudah membuka pintu gaib itu, dia melihat yang tadinya gak bisa dilihat. Ditampakkan baginya pagi dan petang sesuai dengan amalnya. Kalau muslim, mukmin, diperlihatkan apa, Ikhwan? Surga dalam kuburnya. Kalau dia orang munafik atau kafir, ditampakkan neraka. Na'udzubillah min dzalik. Padahal surga dan neraka gaib atau tidak? Makanya kematian itu salah satu kunci gaib. Allah berfirman, wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illahu. Dan di sisi Allah saja pintu, kunci-kunci pintu yang gaib, tidak ada yang mengetahui yang gaib kecuali Dia. Siapa itu? Surah Al-An'am 59. Maka gak ada orang tahu kapan mati. Bohong kalau ada peramal berkata kamu mati tanggal sekian, bulan sekian. Ini pendusta. Karena mati itu gaib. Fahim dong? Nah, diriwayatkan dari Salim bin Abdullah dari ayahnya, Rasulullah bersabda, mafatihul ghaibi khamsun. Kunci-kunci yang gaib itu 5. La ya'lamuhunna illallah. Tidak ada yang mengetahui 5 kunci gaib ini kecuali Allah. Innallaha indahu ilmu sa'ah. Yang pertama, di sisi Allah lah ilmu pengetahuan kapan datangnya kiamat.
Wa yunzilul ghaisa, dan di sisi Allah Azza wa Jalla lah kapan Allah mau menurunkan hujan. Tadi sore mendung tidak, Ikhwan? Iya. Hujan tidak? Tidak. Artinya mendung cuma pertanda, tapi belum tentu pasti turun hujan. Karena memang hujan itu haknya Allah. Wa ya'lamu ma fil arham, dialah Allah yang mengetahui apa yang ada dalam rahim. Janin ketika berusia 3 bulan, 4 bulan, dokter belum bisa tahu ini jantan atau betina. Sahih? Sudah bisa tahu ketika berusia berapa? 5 atau 6 bulan ke atas. Itu pun belum pasti. Wah, ini laki-laki, ternyata lahir perempuan. Karena mungkin tangannya yang dikira adalah apa? Kemaluannya ketika itu. Kan banyak para dokter pakai alat apa namanya itu? USG. Ini laki-laki, ini ternyata perempuan. Sudah beli baju calon bayi laki-laki, ternyata apa? Perempuan. Kan banyak seperti itu. Sebaliknya, ini perempuan ternyata laki-laki. Karena memang yang mengetahui apa yang ada dalam rahim itu hanya Allah. Ada yang menafsirkan maknanya, apa yang terjadi dalam rahim seorang wanita berupa ketentuan takdir, cuma Allah yang tahu, dengan mengutus malaikat ke dalam rahim seorang wanita. Wa ma tadri nafsun madza tuksibu ghadan. Tidak ada satu jiwa pun yang mengetahui apa yang bakal terjadi bagi dirinya esok hari. Apa yang akan dia usahakan enggak tahu. Apa kita tahu bahwa kita dulu waktu kita masih kecil dulu, apa kita tahu kita bakal seperti ini, kawan? Kan enggak tahu. Apa kita pernah tahu bahwa kita malam ini, tanggal ini, di bulan ini, di tahun ini duduk di tempat Pak Rahmat pada hari ini? Nggak tahu. Kita nggak akan tahu. Setelah ini kita juga nggak akan tahu apakah kita akan pulang ke rumah ataukah tidak. Nasallallahu taala as-salama wal afiyah, Allahumma amin. Maka hafizna rahimanillah, ini gaib. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut, dan yang terakhir, tidak satu jiwa pun yang mengetahui di bumi mana dia akan mati. Innallaha alimun khabir, sesungguhnya Allah itu Maha mengetahui lagi Maha melihat yang tidak tampak, Maha mengenal. Coba Anda lihat, siapa yang menyangka pesawat Air Asia terbang dari Surabaya menuju apa? Singapura. Berhenti di mana, Ikhwan? Di Pangkalan Bun, jauh sekali. Belum sampai tujuannya. Kemudian penumpangnya yang sudah kelihatan wafat sekian orang, yang lainnya wallahu alam kita nggak tahu masih hidup apa kan. Itu semuanya kehendak Allah. Nggak ada manusia yang tahu. Dia bisa merencanakan bikin beli tanah untuk pemakaman keluarga. Aku nanti sisi ini sebelahnya istriku, sebelahnya lagi anak laki-lakiku, bisa saja. Tapi apa dia tahu di mana dia meninggal dunia? Nggak ada yang tahu. Faham tuh, ikhwan? Karena nggak ada yang tahu, makanya kalau kita mau minta mati, mintalah di tempat yang baik. Kayak Umar bin Khattab. Beliau berdoa apa, ikhwan? Allahumma rzuqni syahadatan fi sabilik. Ya Allah, karuniakanlah aku rezeki mati syahid di jalanmu. Kemudian apa kata beliau? Wa amitni fi baladi rasulik. Wafatkan aku di negeri di mana Rasulmu berada. Di mana itu, ikhwan? Madinah. Dikabulkan enggak doa Umar ini? Dua-duanya dikabulkan. Umar matinya syahid, dimakamkan di samping Rasul, dan Abu Bakar Siddiq. Subhanallah. Kita cuma bisa doa. Ya kita mesti begitu. Mesti berdoa seperti itu. Jangan berdoa minta mati, tapi mintalah kematian yang baik. Salah satu minta mati yang baik itu tadi itu, Allahumma rzuqni syahadatan fi sabil. Ya Allah, beri aku rezeki mati syahid di jalanmu. Kan mati syahid itu banyak caranya toh? Banyak atau sedikit? Nah, berperang di jalan Allah, mempelajari ilmu agama, mendakwahkan Islam, membela kebenaran, membela harta, menjaga kemuliaan keluarga. Ketika dia meninggal dalam kondisi seperti itu, ya dia termasuk syahid insyaallah. Dalam keadaan beramal saleh dan yang lain-lainnya. Perlu diketahui apabila sekuat apapun, setangguh apapun yang namanya manusia di muka bumi ini, dia akan merasakan pedihnya sakarat. Faham ikhwan? Mati itu ada pedihnya.
Nggak ada manusia di muka bumi ini selama dari sakaratul maut itu nggak ada. Nabi aja merasakan. Saking beratnya sakaratul maut itu Nabi pingsan. Bangun beliau berwudu, mencuci wajahnya, pingsan lagi. Sampai Fatimah menangis. Kata Fatimah, ya abati, ayahku, betapa kasihan dirimu. Kata beliau, ila rafiqil a'la. Sebentar lagi, nggak ada perasaan seperti ini menuju rafiqul a'la. La ilaha illallah, inna lil mauti la sakarat. Kata Nabi, tidak ada ilah yang patut diibadahi, setiap yang namanya mati ada apa? Sakarat. Cuman bedanya sakaratul mautnya orang yang beriman itu seperti kapas yang ditiup oleh angin, ringan. Berbeda dengan sakaratul mautnya orang munafik, ditempeleng pipi yang kanan, ditempeleng pipi yang kiri. Tubuhnya itu seperti daging yang dipanggang di atas api. Naudzubillah min dzalik. Makanya saudaraku muslimin rahimani wa rahimakumullah, orang mukmin ya kalau memang datang kematian kepadanya sudah pasrah. Yang penting dipersiapkan sebelumnya. Ingat Nabi kita berkata, innamal a'malu bil khawatim. Amal seseorang itu bergantung dengan apa? Akhir hidupnya. Dan akhir hidup seseorang itu bergantung dengan kebiasaannya. Camkan baik-baik, akhir hidup seseorang itu sesuai dengan apa? Kebiasaannya. Orang yang kebiasaan membaca Quran, insya Allah dia akan wafat dalam keadaan terbiasa membaca Quran. Minimal lisannya tidak berat mengucapkan la ilaha illallah. Ini penting. Kalau orang suka menggunjing, kalau orang suka memaki, mencela, al jazaa'u min jinsil amal. Balasan diberikan oleh Allah itu sesuai dengan apa yang diamalkan. Ya nggak mungkin lah orang yang omongannya kotor tiba-tiba matinya mengucapkan apa? La ilaha illallah. Allah itu adil ya kawan. Fahimtum ya khawillah? Makanya jangan malas mempersiapkan diri untuk menjumpai atau dijumpai oleh apa? Malakul maut. Karena ini perkara yang pasti. Coba perhatikan, Umar bin Khattab mengatakan, fa'ajabtu li rajulin yakhrisuna bihayatin kana fi ajalun wa yansa bihayatin kana laisa fihi mautun. Saya itu heran dengan manusia yang mempersiapkan kehidupan dunia yang sudah ada batasnya, tapi mereka malas. Saya heran dengan seseorang yang semangat mempersiapkan kehidupan dunia yang ada batasnya, tapi mereka malas mempersiapkan untuk hidup yang tidak pernah ada matinya. Kan kita begitu kenyataannya, kawan ya. Untuk perkara yang dunia ini, masya Allah, sudah dalam kondisi bagaimanapun tetap ingat urusan dunianya. Naudzubillah. Jangan, manusia itu harusnya semangat untuk mempersiapkan urusan akhiratnya. Pemuda-pemuda ini terutama, cobalah belajar untuk memaksa jiwa dan raga Anda yang masih muda ini untuk hal-hal yang baik. Manfaatkan untuk baca Quran, khatamkanlah Quran sebulan sekali. Insya Allah bisa sebulan sekali toh? Ya paling lama 2 bulan sekali lah. 2 bulan sekali atau paling lama 3 bulan sekali. Berarti kan 1 bulannya kita 10 juz. Boleh? Nah, kan mudah, enggak berat insya Allah. Atau paling tidak setahun sekali. Tapi kalau pemuda setahun sekali musibah ini, kawan. Kalau kayak Ibnu setahun sekali baru khatam, musibah ini Ibnu. Kalau Ibnu ini harus khatam ya setahun ya. Kalau khatamnya setahun sekali salah, khatam setahun ya 3 kali lah. Atau 4 kali. Naam kadali. Antum siapa namanya? Lupa ya. Faisal. Apalagi antum mau nikah dekat lagi ini ya. Nah, segera sebelum itu banyak beramal. Kalau sudah nikah biasanya lebih berat gitu ya, lebih berat. Naam kadalik. Man kana akhiru kalami la ilaha illallah dakhalal jannah. Nabi mengingatkan, barang siapa akhir ucapannya sebelum meninggal dunia la ilaha illallah, dijamin masuk ke dalam surga. Dijamin masuk ke dalam surga. Abu Muhammad Abdul Haq menjelaskan, dikhawatirkan bila talqin disampaikan secara terus-menerus dan dipaksakan akan menimbulkan kegelisahan pada orang yang sakarat. Berarti talqin itu caranya bukan la ilaha illallah, la ilaha, bukan begitu. Jadi ucapkan la ilaha illallah. Belum ucapkan baca la ilaha illallah. Kasih jeda waktu lagi, baca lah, bukan la ilaha illallah. Itu malah hatinya jadi kacau. Faham tuh, ikhwan?
Makanya talqinnya Nabi kepada pamannya kan begitu. Ya ammu, pamanku, kul bi kalimatin, ucapkan dengan satu buah kalimat yang aku akan membelamu di hadapan Allah. Qul la ilaha illallah, ayo baca la ilaha illallah. Itu namanya talqin. Di talqin itu bukan dibisikkan, diajak supaya mengucapkan apa? La ilaha illallah. Paham tuh? Nah, kata para pendosa tatkala nyawa itu mau dicabut, dia berteriak minta kembali ke dunia. Diterangkan oleh Allah dalam surah Al-Mu'minun ayat 99 sampai 100. Hatta idza jaa ahadahumul maut, sehingga tatkala datang menjumpai mereka kematian, qala rabbirji'un, salah seorang mereka itu berkata, ya Allah, kembalikan kami ke kehidupan semula. La'alli a'malu salihan fima taraktu, sungguh-sungguh aku akan mengerjakan amal soleh yang dulu kutinggalkan. Innaha kalimatun huwa qailuha, tapi Allah berkata itu cuma kalimat sekedar apa yang dia katakan, kenyataannya enggak begitu. Wa min waraihim barzah, di balik punggung mereka ada tembok yang tebal, namanya apa? Barzah. Ila yaumi yub'atsun, mereka tidak bisa kembali lagi sampai nanti hari di mana mereka harus dibangkitkan lagi, yaitu di hari kiamat. Ini ingat ya alhamdulillah. Jadi kalau mereka orang-orang pendosa itu ketika mau mati, dia sudah mulai berkata, ya Allah, kembalikan lagi, kami akan berbuat amal soleh. Tapi ini cuma sekedar ucapan. Kayak orang zaman sekarang itu, Lehwan. Orang itu kalau sakit dia bilang, ya Allah, aku mau ke masjid lah, aku mau sholat kalau sembuh. Begitu sembuh, main bola, tinggalkan sholat asar, kan begitu. Nah, ketika sebagian orang itu diberi oleh Allah ujian yang berat, kemiskinan, dia berkata, ya Allah, kayakan aku nanti kalau kaya aku sholat. Loh, kenapa nunggu kaya baru apa? Sholat. Ini contoh ucapan yang Allah mengatakan, innaha kalimatun huwa qailuha, sesungguhnya ucapan tadi cuma sekedar ucapan belaka, tapi nggak ada buktinya. Dan Allah lebih tahu terhadap apa yang ada pada diri hamba itu. Sampai kapan? Sampai kapan gerangan semua amal buruk Anda berakhir, wahai kaum muslimin, kata beliau. Sampai kapankah orang itu mau terus-menerus disibukkan dengan hal yang sia-sia? Sampai kapan manusia menghabiskan waktunya untuk hal yang iseng saja? Apa sampai dia jasadnya nanti sudah terbujur kaku, dimakan cacing, dimakan rayap, tidak ada yang bisa menolongnya, hancur menjadi debu, baru dia mau berkata kembali ke dunia? Jangan ikhwah, kata beliau di sini, jangan. Sekarang saatnya. Wahai yang usianya berlalu, ingat, para ulama akan berkata, innama umruka kasayfi. Wa fi riwayah, inna umruka huwa jasaduka alladhi tarakaka. Umurmu itu pedang yang menyembelih dirimu. Di riwayat yang lainnya ulama kita berkata, usia itu anggota tubuh yang lebih dahulu meninggalkan kita. Usia bagian tubuh kita yang mendahului kita. Mulai kelihatan tanda-tanda kita. Sahih? Ya, kalau dulu bapak usia 50 baru kena gula, diabetes ya. Sekarang ini Masya Allah, usia 20-an sudah mulai kena apa? Diabetes. Iya atau tidak? Beberapa hari yang lalu ada akhwat yang menelpon istri saya memberitahu anaknya sedang dirawat di rumah sakit positif terkena diabetes. Baru kelas 4 SD. Coba Anda bayangkan. 4 SD. Berarti makin lama usia manusia itu isyarat, bukan berarti makin berpenyakitan. Maksudnya makin lama makin kesini, makin jauh dari Nabi, usia manusia itu makin apa? Cekak. Tahu cekak ya kawan? Nah, berarti kita harus mulai siap-siap udah. Ya, akhi, antum berapa usianya, akhi? Sekarang berapa usia antum? 39. Udah separuh jalan, insyaallah. Udah separuh jalan. Iya tuh? Antum berapa ya, Ban? Hah? Karena Nabi mengatakan, Nas'alullah tabaraka wa ta'ala ayyubarik umrana. Semoga Allah memberkahi umur kita. Enggak masalah, mau dekat, mau jauh,
Yang penting kita berharap usianya apa? Barokah. Berapa banyak yang separuh jalan tapi dia gunakan sia-sia. Waduh, nggak masalah kalau Allah berikan kepada kita 2 tahun lagi atau 3 tahun lagi. Yang penting bagi kita gimana caranya usia ini barokah. Pagi, sore, siang, sore, malamnya bernilai hal-hal yang barokah. Barokah kan nggak harus sholat dan baca Quran. Kan ada hal-hal yang lainnya. Berprasangka baik kepada Allah itu kan mendatangkan keberkahan. Karena banyak di antara kaum muslimin melupakan dirinya berbaik sangka kepada Allah Ta'ala. Malah berburuk sangka, kenapa sih aku ini nggak bisa begini begitu? Ini buruk sangka. Mestinya ini berbaik sangka. Ketika kita berbaik sangka kepada Allah Azza wa Jalla, itu tanda-tanda umur barokah. Alhamdulillah. Apa saja yang menimpa kita berbaik sangka kepada Allah. Itu barokah namanya. Wadihwan. Nah, makanya saudara kaum muslimin rahimakumullah, Nabi mengingatkan kita. Saya sebutkan ini karena Nabi mengingatkan, maka saya ingin juga mengingatkan supaya kita jangan terlena dengan usia. Jangan terlena dengan usia. Akhi Ibn beberapa bulan yang lalu memberitahu saya, teman kami yang bernama Ronggo ya akhi ya, usianya masih muda, Masya Allah. Datang ke Balikpapan, kerja di Balikpapan, dipindah tugaskan di Jawa, ada tugas di Jakarta, tahu-tahu dengar kabar sudah wafat. Faham ikhwan? Berarti mati gak melihat yang tua. Kau lihat bapak-bapak yang tua-tua masih hidup alhamdulillah. Wadah? Sementara teman kita yang masih muda meninggal dunia. Ya berarti gak menjamin kita lebih lama dibandingkan bapak kita ini. Tapi kita berdoa semoga setiap kita usianya diberkahi oleh Allah. Nabi ingatkan, aksiru dzikra hadiman ladzat. Perbanyaklah olehmu mengingat sesuatu yang menghancurkan kenikmatan. Qila wa mahadimul ladzat, apa toh yang bisa menghancurkan kenikmatan Rasulullah? Al-maut, kata Nabi, mati. Fa innahu lam yadhkurhu ahadun fi dayyikin minal aisi illa wasa'ahu alaihi. Karena sesungguhnya tidak seorang pun yang mengingat kematian pada kondisi yang kesulitan, melainkan Allah akan melapangkannya. Maksudnya begini Pak, orang yang dalam kondisi susah di kehidupan dunia, dia ingat mati, dia terhibur. Untuk apa sesuatu yang luas, mewah, kaya dan sebagainya? Toh ternyata kaya dan miskin, senang dan lapang dan sempit, ujungnya sama. Apa itu? Mati. Dia senang, jadi lapang dadanya. Orang-orang miskin itu ingat bahwasanya semua orang akan mati, dia akan lapang dadanya. Sebaliknya kata beliau, wala dzikra fi si'atin illa dayqahu. Orang-orang yang luas katanya, ketika dia itu mengingat mati, seketika itu dia akan merasa, ternyata enggak ada apa-apanya. Hidup di dunia cuma begini saja. Kan begitu ya, Bina? Ini kenyataan loh ya, coba kita berpikir baik-baik. Kita itu hidup itu sebentar banget. 30 atau 40 atau 50 tahun yang lalu itu kok enggak kerasa. Ternyata sekarang sudah 40, 50, 60. Sahih? Iya, Masya Allah. Kita gak nyangka ternyata Masya Allah anak kita sudah dewasa, malah sudah ada yang punya keturunan. Berarti kan hidup di dunia itu sebentar saja. Ketika kita mengingat mati, seketika itu kita gak berpanjang angan-angan. Maksudnya begitu. Maksudnya ketika manusia dalam kondisi luas, lapang, kan biasanya orang kalau lapang itu sulit mengingat Allah. Sahih? Orang itu kalau lapang, sehat, itu yang diingat, jarang bangun malam yang diingat. Maksudnya bangun malam untuk sholat, yang diingat bangun malam untuk nonton sepak bola, kan begitu. Itu kan kesehatan mereka, karena kelaparan. Coba ketika dia nonton bola itu ingat mati, iya ya gimana kalau pas nonton bola mati? Coba pikirkan begitu. Sekali-kali lah antum yang hobi bola, di saat main bola itu antum ingat, ini kalau pas nendang bola aku mati, aku masuk mana ini? Surga atau neraka? Bukan masuk gawang, bukan. Pernah nggak kira-kira kita berpikir begitu ya, Alhamdulillah? Pernah ya, insya Allah ya? Belum? Nah, mulai hari ini anda pikirkan. Mulai berpikir. Harus diingat-ingat gimana ini? Karena kan namanya mati datangnya tiba-tiba. Paham tuh? Nah, lihat ya, Alhamdulillah. Sebagian ikhwah kita main bedil-bedilan, apa namanya, sukir ya, gitu ya. Coba sekali-kali dia berpikir ketika dia kena tembak mainan itu, gimana kalau benar-benar itu kemudian mati? Ya kan begitu dia pikirkan. Kalau seseorang dalam membaca Quran kemudian dia gimana kalau pas baca Quran mati, lalu dia berdoa, ya Allah kalau memang aku harus mati, matikan seperti ini, itu lebih baik. Sahih? Nah, kata tadi. Nah,
Makanya Nabi mengingatkan, perbanyak mengingat penghajur kenikmatan itu apa? Al-maut. Ibnu Dakok menyatakan orang yang sering mengingat mati itu dimuliakan dengan 3 hal. Kata Ibnu Dakik, beliau mengatakan, "Faman dzakaral mauta akramallahu ta'ala bisalasin." 3 hal akan dimuliakan kepada orang yang selalu ingat mati. Pertama, apa ya kawan? Suratun bitaubah. Orang itu kalau ingat mati, dia akan dimudahkan segera bertobat. Dan itu benar ya kawan. Segera taubat. Orang itu kalau udah ingat mati, dia pikirannya gimana taubat ya, caranya gimana, dia akan taubat, mikirkan gimana caranya dosa-dosanya diampuni oleh Allah. Kedua, dimudahkan oleh Allah apa? A'tahullahu ta'ala qalban qani'ah. Diberi oleh Allah hati yang qanaah. Orang itu kalau ingat mati, hatinya qanaah. Ya, nerima begitu. Nerima. Ini ada kisah ketika kami kemarin safar. Masya Allah, ada seseorang yang bertanya kepada kita, berapa Pak kemarin naik umrohnya? Oh sekian. Kok murah ya Pak ya? Saya 30 sekian. Dapatnya hotelnya jauh lagi. Masya Allah, ini travel ini saya nggak 2 kali naik travel ini. Dia sebutkan, saya nggak akan 2 kali naik travel ini. Saya bilang, siapa yang menjamin Bapak bisa naik lagi? Ketika itu saya katakan kepadanya, siapa yang menjamin Bapak bisa naik umroh lagi? Kok bisa Bapak berkata begitu? Cobalah Bapak ingat mati. Nanti kan terasa nikmat walaupun apa? Jauh. Diem orang ini. Nggak ada bicaranya sama sekali. Padahal bicaranya itu dalam Masjidil Haram, semangatnya luar biasa. Ngunjingin apa? Si travel. Masya Allah. Mungkin dia berangan-angan, nanti saya naik haji lagi, umroh lagi, saya pamerin, saya nggak mau travel kamu. Mungkin begitu. Tapi dia nggak tahu. Ya kalau dia sampai ke Indonesia, lah kalau pesawatnya kayak Air Asia gimana? Kan begitu. Waduh ya, dan itu membuat orang langsung terdiam. Benar itu ya, dia langsung diam, nggak ada bicaranya sama sekali. Dia ingat itu. Itu benar nasihat kita begitu. Kalau antum punya keluarga, istri, anak, cinta dunia, pokoknya mikirnya dunia aja, nuntut ini, nuntut itu, suruh duduk. Siapa yang jamin setelah saya belikan ini kamu masih hidup? Gitu. Nanti dia diam insyaallah. Ya, bang belikan cincin ini, tayyib saya belikan. Tapi kan gak ada yang jamin setelah kamu pakai cincin kamu masih hidup. Nanti dia akan katakan sedekahkan aja ke nasai bang insyaallah. Iya kan? Lihat tidak Iwan? Praktekkan loh nanti di rumah ya. Insyaallah. Yang ketiga ya ini beliau mengatakan dikarunia ata'allahu ta'ala khirsan lil ibadah. Dimuliakan oleh Allah dengan diberi karunia semangat ibadah. Ini benar ya kan? Orang itu kalau ingat mati, Masya Allah, kemana-mana Quran dibawa, ada kesempatan dikit dibaca. Ada pengajian di mana saja dia datang, dia berharap. Ini teman saya Masya Allah, ada ikhwah kemarin, Ustaz, saya ini hobi naik pesawat, pernah naik pesawat dari Australia ke Indonesia. Sudah itu udah nggak tahu lagi udah. Sejak saat itu saya hobi naik pesawat, tapi herannya kalau naik pesawat untuk perkara umroh atau apa, saya malah berharap jatuh, kata dia begini. Jatuh dalam keadaan dia berharap begini. Saya berharap mudah-mudahan ini pesawat saya jatuh mati dalam keadaan apa? Melaksanakan ibadah. Saya bilang ini juga salah, kan nggak boleh manusia berharap apa? Maksiat. Musibah maksudnya. Tidak boleh berharap musibah. Tapi yang bisa kita ambil faedah apa? Orang itu kalau ingat tentang mati, semangat ibadahnya. Masya Allah, semangat dia ibadah. Nam kadzalik. Sebaliknya kata beliau di sini, wa man nasiyal mauta, orang yang melupakan kematian, maka asaballahu taala bisalah satu musibah. 3 musibah akan ditimpakan. Pertama apa ikhwan? Ini tadi, ta'akharut taubah, menunda-nunda taubat. Orang itu kalau enggak ingat mati, Masya Allah Pak, tadi sore saya ngelihat, ya Allah, bapak-bapak pakai kacamata hitam, kumisnya aja udah apa? Putih. Kumisnya udah putih, tapi naiknya motor itu tuh, yang gede tuh. Motor apa namanya itu? Moge itu ya. Motor gede itu. Hewan Diwika, Masya Allah. Brum brum, suaranya gede banget. Saya bilang, ini orang kok nggak ingat mati gitu loh. Ini perasaannya tuh mudah terus. Kaos yang apa namanya itu? Ketat, celana jin. Kok usah memperhatikan? Iya kan saya tertarik dengan orang-orang begini ini.
Jadi saya lewati, saya sadari sampingin dengan mobil saya begitu, malah di brom, mungkin diajak nantang balapan begitu ya. Padahal saya bermaksud ingin negur, kemudian ngobrol sebentar, lalu ingat-ingat berapa usianya Pak, mau tanya begitu, tapi nggak bisa, dia terus begitu. Ternyata ada itu. Itu contoh nggak ingat mati, kawan. Nggak mungkin dia ingat mati kalau seperti itu. Alaihi tadi, dia menunda-nunda taubat. Dan saya menjumpai seperti ini seorang pemuda yang orang tuanya meminta kepada saya supaya menasihati anaknya. Masya Allah, pemuda ini masih muda, ya, senangnya dia kerjanya gajinya besar, tapi kalau malam keluyuran entah kemana-mana, handphonenya isinya nomor handphone tuh yang paling atas sampai ke bawah itu semua nama wanita, nama laki-laki di bawah semua. Ini yang disebutkan, ini kenyataan ditunjukkan kepada saya begitu. Kemudian saya minta untuk menasihati, maka bertemu saya dengannya di rumah saya berbicara tentang begini begitu, lalu saya katakan tentang masalah kematian. Dia bilang, Ustaz jangan bilang mati dulu lah, saya ini kan masih kepingin menikmati hidup. Masya Allah, seolah-olah dia berkata nanti aja lah taubatnya kalau sudah lah. Ini karena orang gak ingat mati. Orang itu kalau gak ingat mati menunda-nunda taubat. Faham tuh? Nah, cobalah sekali-kali antum kalau ketemu preman, ingatkan sama preman itu, Mas, Masya Allah, sampean ganteng, gagah, gondrong, rambutnya bertato, kuat banget. Kira-kira kapan matinya, Mas? Begitu. Kira-kira kapan sampean mati? Berani nggak antum ngomong begini? Saya berani, saya sudah pernah praktikkan ini. Nggak apa-apa sekali-kali begitu. Kira-kira kapan ya Mas ya matinya sampean? Itu dia akan diam. Dia akan tahu bahwa mati itu nasihat. Cobalah sekali-kali antum lah. Kan ini kan keterapak banyak preman ini kawannya. Nanti lah antum ini yang rumahnya Borobudur ini ya, dia dipraktekkan langsung begitu. Demikian ya kan. Nggak apa-apa, manfaat begitu. Taib kadalik. Ya. Kemudian alhamdulillah rahimani warahmatullah. Yang kedua apa? Yakni qalbun qaswatan wa la yaqbalu biqani'ah. Ditimpakan musibah oleh Allah, hatinya itu enggak gampang nerimo, enggak qanaah, enggak pernah puas hatinya. Orang itu kalau enggak ingat mati enggak pernah puas. Kendaraan di depan enggak sengaja ditabrak, dah turun marah-marah dan sebagainya. Sudah dibilang mau diganti, nggak cukup, minta ini, nggak cukup kalau belum nempel, nggak kona'ah dia. Padahal Masya Allah ya, namanya kendaraan ditabrak sama orang lain, peot, cukuplah marahnya, udah itu istighfar, udah. Kok ini Masya Allah masih minta tambah, harus nempeleng, bawa begini, itu tanda nggak pernah ingat apa? Mati. Oke? Nggak ingat mati dia. Alhamdulillah. Saya dengan beberapa anak-anak tahfidz ketika itu, ada orang yang seperti ini, tiba-tiba anak tahfidz ini turun begitu, lihat, lalu dia berkata, Pak, alhamdulillah kan Bapak nggak sampai mati. Diam orang itu. Alhamdulillah Bapak nggak sampai mati, cuman maksudnya mobilnya cuman penyok dikit, ngapain marah-marah begitu? Nah antum sekali-kali begitu nanti, kalau lihat orang marah-marah, alhamdulillah Bu, masih sempat ngomel, belum sempat apa? Mati. Insya Allah dia akan diam. Insya Allah, ingatkan itu. Yang ketiga apa ya kawan? Malas ibadah. Nah ini benar ya kawan. Orang itu kalau dirinya nggak ingat mati, malas ibadah. Coba antum kalau ingat mati, terbangun di malam hari, lalu ke kamar mandi, buang air kecil, wudu, pasti sholat antum. Oke? Tapi kalau antum nggak ingat mati, buang air kecil, mungkin antum nggak wudu, balik lagi ke tempat, dia jam sebentar, oh masih jam 3, entarlah 2 jam lagi. Tidur lagi, kan dia pikir bahwa mati datangnya bisa ditunda 2 jam lagi. Faham tuh? Ini nasihat buat saya dan buat anda. Usahakanlah ya kawan, ingat mati ini. Kalau kita terbangun di malam hari itu, bersyukur, ucapkan alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin. Kemudian sholatlah sejenak. Sholat 3 rakaat, cukuplah 3 rakaat atau 5 rakaat atau yang antum sanggup lah. Kemudian doa, minta sama Allah, ya Allah, aku lelah. Kalau seandainya aku istirahat tidur, kemudian engkau tahan jasad, ruhku tidak engkau kembalikan, tolong rahmati jasad dan ruhku. Begitu kan nikmat kita tidur, ikhwan. Hidup itu jadi tenang. Kalau manusia itu nggak demikian, gelisah. Ya gelisah. Jangan-jangan tidur nggak bisa apa? Bangun lagi, gelisah. Coba kalau kita ini ibadah, ingat tentang mati. Hidup kita itu, Masya Allah, ada tujuan yang jelas.
Kerja, ketika kita bekerja dapatnya sekian, alhamdulillah. Bisa untuk biaya hidup, bisa untuk begini. Toh ujung-ujungnya hidup juga apa? Sama ikhwan, orang yang hartanya triliunan dengan orang-orang yang makan sehari cuma 1 kali, sama. Ujungnya sama. Apa itu? Mati. Fahim tuh? Larangan mengharap mati, terutama ketika ditimpa mara bahaya. Nabi kita mengatakan, la yatamannayanna ahadukumul mauta. Jangan sampai seorang di antara kalian berharap-harap datangnya mati. Min durrin nazalabi, hanya karena sebab sebuah cobaan yang Allah timpakan kepadanya. Fa in kana la budda fa'ilan, kalau memang dia terpaksa harus berharap mati, falyakul, cobalah berkata, Allahumma ya Allah, ahyini, hidup dan sembuhkan aku, maka natil hayatu khairun li, kalau memang hidup itu lebih baik bagi diriku. Maksudnya baik untuk agamanya, baik untuk kehidupannya dan akhiratnya. Wa tawaffani ya Allah, wafatkan aku idza kanatil wafatu khairun li, kalau memang wafat lebih baik bagi diriku. Maksudnya, kalau dengan kematian itu kemudian engkau mengampuni dosaku dan memasukkan surgamu, ya matikan aku. Itu maksudnya. Saya itu ikhwan. Itu kalau terpaksa. Maka jangan sekali-kali mengatakan, saya gak kuat ya Allah, sudah cabut saja nyawa saya. Ini gak boleh. Ini diharamkan dalam Islam. Ingat, tadi sudah disebutkan bahwa mati ada sakaratul maut. Ada hal yang membuat sakaratul maut itu ringan. Ma yajidu syahidu min masil qatli illa kama yajidu ahadukum min masil qarsah. Tidaklah orang yang mati syahid merasakan sakitnya kematian, melainkan seperti cubitan yang dirasa seorang di antara kalian. Anda kalau dicubit, cuma segitu. Sakit enggak cubit itu kan? Sakit, tapi cuma segitu. Jadi cara menghindari pedihnya sakaratul maut salah satunya adalah apa? Mati syahid. Jadi mati syahid dicari. Gimana caranya mati syahid? Ya berbuat baik. Kan mati syahid itu banyak tanda-tanda mati syahid. Bukan hanya mati di medan perang. Apa contohnya, kawan? Mati beramal soleh. Itu juga mati syahid. Paham dong? Mati dalam keadaan membela kebenaran, mati membela kehormatan keluarganya, mati menjaga hartanya karena hartanya digunakan untuk berjuang di jalan Allah. Itu mati syahid. Mati dalam keadaan berbaik sangka kepada Allah ketika dia ditimpa ujian. Itu mati syahid. Kan saya sudah pernah terangkan pada bab pembahasan apa? Hukum seputar jenazah. Masih ingat bahwa apa? Hah? Lupa ya? Nanti lain waktu kita akan ulang lah insyaallah. Nah demikian. Dan alhamdulillah kata Nabi, atau barang siapa yang bertemu Allah maka Allah pun senang. Barang siapa yang senang bertemu Allah maka Allah senang bertemu dengan. Intinya begini. Dengan kematian itu jangan benci. Takut dengan mati boleh, tapi jangan benci sama si mati. Karena orang yang bertemu dengan Allah, orang yang dijumpai kematian itu sama dengan orang yang akan bakal bertemu dengan Allah yang menciptakannya. Nah kalau dia benci dengan mati, dia tidak benci dengan bertemu dengan siapa? Nggak boleh. Ketika manusia itu senang bertemu dengan Allah, disambut oleh Allah dengan rasa senang juga. Ini loh dalilnya. Rasulullah bersabda, "Man ahabba liqa Allahi ahabballahu liqa'ahu." Barang siapa dia senang bertemu dengan Allah, Allah pun senang bertemu dengannya. Wa man kariha liqa Allahi karihallahu liqa'ahu. Barang siapa tidak suka bertemu dengan Allah, Allah juga enggak suka bertemu dengan dia. Faqultu ya Nabiyallahi akarahiyatul mauti. Lalu kemudian kata Aisyah, wahai Rasulullah, wahai Rasulullah, apakah maksudnya tidak suka mati? Maksudnya orang yang tidak suka bertemu Allah itu apakah maksudnya orang yang tidak suka mati? Begitu. Fakulluna nakrahul maut, karena setiap kita ini kan enggak suka dengan datang apa? Kematian. Maksudnya takut sama mati. Faqala laisa kadzalik, bukan begitu Aisyah. Walakinnal mu'min idza busyira bi rahmatillahi wa ridwanihi wa jannati ahabba lika Allah. Maksudnya ketika seorang mukmin diberi kabar gembira tentang rahmat Allah, keridhaan Allah akan diberikan kepadanya, disediakan surga buatnya, saat itu tumbuh keinginannya ingin bertemu dengan. Begitu maksudnya orang beriman. Kita ini mukmin ikhwan, bekal utama sudah.
Jangan kotori dengan syirik ketika kita sudah berbuat tauhid, melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah yang sebatas kemampuan kita. Semua yang menimpa kita, ingat itu enggak sia-sia, ada ganjarannya. Rahmatnya Allah yang ditunda. Paham tuh? Dan juga ridwanullah, keridhaan Allah yang pasti dia jumpai. Lebih daripada itu, sudah disiapkan oleh Allah surga. Ini bukti kabar gembira. Kalau begitu kita harus suka. Saat itu kita senang, ya Allah betapa rindunya aku dengan engkau. Begitu. Bukan malah membenci bertemu dengan Allah Azza wa Jalla. Kata beliau, wa innal kafira, orang kafir itu kata Nabi, idza busyira bi adabillah, bila mereka diberikan kabar tentang adab Allah. Karena memang orang kafir beritanya adalah adab. Wasakhati, dan murkanya Allah, karya lika Allah wa karya Allah lika'u. Mereka benci bertemu dengan Allah, Allah pun benci bertemu dengan mereka. Maka baik sangka sama Allah. Kalau kita ingin senang bertemu dengan Allah, tumbuhkan dalam hati kita itu berbaik sangka sama Allah. Apa saja yang Allah berikan kepada kita, kekayaan, kemiskinan, kelapangan, kesempitan, kita harus berbaik sangka kepada Allah. Nah, alhamdulillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kalau kita menjumpai saudara kita dalam keadaan sakaratul maut, apa bahasa kita sakaratul maut itu? Bahasa kita apa, Ikhwan? Anfal ya? Atau apa namanya? Ya begitulah. Berat, dia sudah hampir dicabut ruhnya itu. Nah, kalau kita menjumpai, kita tolong saudara kita. Caranya dengan mentalkin. Disuruh baca. Karena orang yang dalam kondisi sakit itu pikirannya kemana-mana. Dia butuh ditolong. Salah satu bentuk pertolongan kita karena Allah, kita bantu membaca la ilaha illallah. Mari Pak, lihat, perhatikan, baca la ilaha illallah supaya dia fokus dengan kita. Karena orang mati itu Masya Allah pikirannya macam-macam. Na'udzubillah min dzalik. Ada yang mikir harta, ada yang mikir anaknya gimana, ada yang mikir istrinya nanti kayak apa, ada yang mikir nanti begini. Tapi harus difokuskan la ilaha illallah. Kalau dia sudah fokus, dia hatinya tenang. Nah, kalau dia sudah mengucapkan la ilaha illallah, jangan diajak bicara lagi. Paham? Jadi kalau kita udah mengucapkan la ilaha illallah, kemudian la ilaha illallah, jangan diajak bicara lagi. Sudah, cukup. Karena Nabi mengatakan barang siapa akhir ucapannya la ilaha illallah, dia masuk apa? Udah, jangan diajak bicara lagi. Kalau ditakdirkan dia meninggal dunia, insyaallah itulah bekal bagi dia menghadap Allah nanti. Karena sebagian orang kan enggak, la ilaha illallah, sudah dia ucapkan la ilaha illallah, diulangi lagi la ilaha illallah. Ya ini yang tadi yang dimaksud oleh para aimah, enggak boleh. Itu bisa mengacaukan hatinya. Paham? Nah, kata adik, wallahu alam bisawab. Jadi ucapkan lakinu mautakum la ilaha illallah, talkinkan, ajak orang yang hampir meninggal di antara kalian dan mengucapkan la ilaha illallah. Lalu kita perhatikan tanda kuasa Allah. Sembari mengamalkan sunnah Nabi, apa itu? Berada di samping orang yang sakit parah mau meninggal dunia itu, jangan berkata-kata kecuali yang baik. Kan dalam riwayat Imam Muslim, Allah punya malaikat. Malaikat ini berbicara melalui lisannya para kaum muslimin. Tidaklah seorang mengucapkan sesuatu melainkan malaikat mengaminkannya. Sehingga kalau kita melihat ada saudara kita sedang sakaratul maut, jangan digunjing. Jangan, ini dosanya apa ini? Kok susah banget matinya? Kemarin dia berbuat apa? Jangan. Ucapkan hawwin alaihi sakaratul maut. Ya Allah, tolong mudahkan sakaratul maut saudaraku ini. Doakan kebaikan. Faghfirli waghfir lahu. Ampuni aku, ampuni juga dia ya Allah. Faham tuh ikhwan? Nah, orang-orang yang punya perangai buruk dijauhkan. Ini nasihat buat kita. Kalau anggota keluarga kita ada yang mau wafat, orang yang perangainya buruk disuruh pergi. Jangan didekatkan, dijauhkan. Karena sudah dicontohkan oleh Nabi, di saat Nabi bersama dengan pamannya yang mau meninggal dunia, pamannya itu, di sekelilingnya kan orang-orang jelek. Akhirnya pamannya ikut siapa? Si jelek-jelek itu, orang-orang yang akhlaknya buruk. Faham tuh, ikhwan? Nah, maka begitu kalau kita jumpai, kalau kita mau meninggal dunia, orang yang kira-kira akhlaknya buruk, suka ini, suruh pergi. Kita saja bersama dia sambil membimbing, ucapkan la ilaha illallah. Sudah mengucapkan, sudah tutup pintu. Bukan berarti mau cepat mati, bukan begitu ya. Tapi ini menunjukkan bahwa kita berikhtiar, mudah-mudahan kalimat terakhir itu mengantarkan dia kepada rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau Anda jumpai ternyata orang mati itu matanya terbelalak. Pernah melihat orang sakaratul maut enggak, Ikhwan? Antum harus tahu. Harus, Ikhwan, supaya hati ini jadi apa? Lembut.
Kalau enggak nanti hati ini keras. Coba antum perhatikan sakaratul maut, terutama antum perhatikan orang yang badannya kuat-kuat. Ya, kalau kuat itu kan biasanya prajurit ya. Nah, kan di sini ada rumah sakit prajurit, rumah sakit apa? Coba antum sekali-kali berkunjung. Orang yang kuatnya kayak apapun ketika sakaratul maut antum lihat. Bagaimana kakinya mengejang, perutnya mengejang, tangannya mengejang, lalu melemah sampai pada bagian kerongkongannya baru keluar suara seperti orang mendengkur. Lihat matanya. Apakah matanya tertutup? Enggak. Orang sakaratul maut itu matanya terbuka. Kenapa? Innar ruha idza qubida tabi'ahul basar. Kata Nabi di dalam riwayat yang dikeluarkan Imam Muslim, karena ruh bila dicabut, mata ikut ke arah ruh itu dicabut. Fahim dong? Itu bukan mati yang su'ul khotimah, bukan. Karena memang setiap orang mati begitu. Dalam hadis yang lainnya Nabi mengatakan alam taraul insana idza mata sakhasa basaruhu. Tidakkah kamu memperhatikan seorang yang ketika meninggal dunia maka dia menengadahkan matanya ke atas? Bala, kata para sahabat, benar. Qala fadzalika hina yattabi'u basaruhu nafsah. Itu terjadi karena matanya mengikuti kemana arah ruh itu dicabut. Berarti ke atas. Paham tuh, ikhwan? Nah, orang mukmin ciri yang paling tampak kalau wafat dahinya berkeringat. Itu tanda husnul khotimah. Ikhwan, jadi kalau ada seorang mukmin meninggal dunia kemudian dahinya berkeringat, itu tanda-tanda husnul khotimah. Sebagaimana dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dan juga hadis ini dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi. Nah, Nabi mengatakan al-mu'min yamutu bi araqil jabin. Orang beriman sejati meninggal dunianya ditandai dengan mengeluarkan keringat di jabin. Jabin itu apa? Dahinya. Jadi kalau seandainya kita menjumpai kalau kita wafat, jabinnya itu berkeringat, kita bersyukur. Ucapkan alhamdulillah ala kulli hal. Lalu kita ucapkan innalillahi wa inna ilaihi. Karena kita bersyukur kepada Allah yang telah menjadikan dia bukti bahwa dia itu mukmin yang benar. Faham dong? Gimana Ustaz kalau yang mati orang kafir dahinya juga berkeringat? Tetap enggak berpengaruh, tetap dalam kondisi apa? Kafir dirinya itu. Ini berlaku hanya bagi orang yang beriman. Wallahu taala alamu bisawab. Nah, fillah, sedikit banyak, sebentar ataupun lama, pernah maupun tidak, pasti suatu saat dia akan mengalami lintasan-lintasan kematian. Maksudnya adalah pikiran-pikiran yang namanya apa? Mati. Kan gitu kan? Itu tanda kita beriman. Jadi kalau terlintas pada diri kita, kapan ya mati? Mati itu seperti apa ya? Itu tanda kita beriman. Dan jangan khawatir. Ketika kita ingat mati itu, segera minta rahmatnya Allah Ta'ala. Sebagai penutup, di saat menjelang ajal, para nabi diberi pilihan, tetap hidup di dunia atau dia bersama dengan golongan para nabi. Jadi setiap nabi itu, Pak, kalau mau meninggal dunia, dia diberi pilihan oleh Allah, termasuk Nabi Muhammad. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia mengatakan innahu lam yuqbadu nabiyyun hatta yara maq'adahu minal jannah. Sesungguhnya tidaklah seorang nabi ketika mau dicabut nyawanya sampai dia itu ditampakkan tempatnya dalam surga. Kemudian hadis ini panjang. Diberikan kepadanya pilihan mau hidup lagi sesuai dengan yang dia mau dengan dan kehendak Allah Ta'ala, atau dia memilih yang di sisi Allah. Maka nabi itu akan memilih apa yang dia ada di sisi. Itu cuma nabi. Kalau manusia ya sudah khalas. Datang mati nggak bisa tawar-menawar. Entar dulu lah, saya habiskan dulu yang 5 miliar, nggak bisa. Atau disogok malaikatnya ya. Nah, malaikat mau disogok supaya tunda, kasih waktu 3 tahun lagi, nggak bisa ya kawan. Nabi Musa itu termasuk nabi yang paling kuat. Ketika didatangi malaikat maut, namanya manusia punya tabiat, ada terancam jiwanya, maka dia membela diri. Malaikat maut yang tiba-tiba datang mau nyabut nyawanya Nabi Musa, ditempelin sama Nabi Musa, matanya lepas. Itu kan Nabi Musa sangat kuat. Dengan izin, malaikat ini naik ke atas mengadu kepada Allah Ta'ala. Lalu Allah mengembalikan kedua matanya malaikat itu. Lalu Allah memerintahkan malaikat itu untuk menyampaikan kepada si Musa, suruh menghitung apa ya kawan? Suruh menghitung apa? Jumlah ubannya. Berapa jumlah ubannya itu? Itulah sisa waktu hidupnya. Per ubannya 1 tahun. Suruh menghitung itu. Nanti kalau sudah sekian tahun berarti dia harus mati. Itu Nabi Musa diberikan pilihan. Dan kita kan bukan nabi. Enggak ada apa? Enggak ada pilihan buat kita.
Nah, dengan demikian yang fillah rahimani barakallah, ingatlah kematian ini. Insyaallah kita akan lanjutkan lagi di pertemuan yang lainnya karena ini buku yang bagus. Sampai buku ini menceritakan tentang tanda kiamat, yang terjadi di kiamat, kondisi di surga, kondisi di neraka. Buku ini insyaallah kita akan baca terus-menerus insyaallah sampai tuntas. Sampai di sini Bapak-bapak, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Saya rasa cukup ya Bapak-bapak ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Insyaallah kita ketemu lagi di pertemuan yang akan datang pada bab yang berbeda karena kita seling-seling bab ini. Insyaallah subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.